Teman-teman, mental illness itu tidak mengenal diskriminasi. Artinya, siapa saja bisa mengalaminya tanpa melihat usia, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, suku ras dan agama, maupun orientasi seksual. Assalamualaikum, hai, saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apakah mental illness akan terbentuk jika mental health kita terganggu. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Teman-teman, kondisi mental adalah dasar emosi yang mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, termasuk cara berpikir, berkomunikasi, belajar, ketahanan psikologis, dan juga rasa percaya diri. Jadi, ketika seseorang mengalami tekanan mental yang sangat mengganggu sehingga menghambat aktivitas, maka kondisi tersebut bisa jadi termasuk mental illness. Nah, mental illness ini adalah kumpulan penyakit gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Gangguan kepribadian ini membuat penderita itu sulit untuk mengetahui perilaku yang dianggap normal atau tidak. Sebagian besar gangguan kesehatan mental ini itu tuh muncul pada masa remaja awal, yaitu usia 15 tahun atau mungkin di awal usia 20 tahun. Mengapa? Karena di usia tersebut adalah usia di mana seseorang sedang mencari jati diri. Emosi labil, jadi tidak ada pegangan atau kemantapan pada dirinya. Para peneliti dari Harvard Medical School menemukan separuh dari kasus gangguan mental dimulai dari usia yang sangat muda, yaitu usia 14 tahun dan 3/4-nya sejak usia 24 tahun. Karena kemunculannya yang sangat dini itu, maka terapi dan penanganannya juga harus dilakukan sejak awal pula. Teman-teman, penyebab terjadinya mental illness ini muncul oleh banyak faktor dan bervariasi. Dan juga bisa karena faktor genetik. Nah, paparan saat dalam kandungan misalnya, pada saat hamil, ibunya itu mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan. Paparan zat kimia, terdapat senyawa kimia di otak, stres, depresi karena mengalami tekanan yang dalam terhadap mental, atau traumatik akan kehilangan sesuatu dan seseorang. Tekanan batin karena lingkungan sekitar atau orang tua. Jadi misalnya pola asuh orang tua yang salah, kurang perhatian atau kasih sayang orang tua, dan masih banyak lagi. Mental illness yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu kecemasan atau anxiety disorder. Nah, kecemasan ini adalah kecemasan yang berlebih terhadap situasi atau hal tertentu. Ya, ini tuh menyebabkan seseorang cenderung untuk menghindar dari berbagai kondisi. Nah, teman-teman, gangguan kecemasan ini itu terbagi dalam beberapa jenis, yaitu gangguan panik, OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, dan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu gangguan panik. Nah, gangguan panik ini biasanya sering mengalami yang namanya panic attack atau serangan panik dengan gejala jantung berdebar, berkeringat, gemetar, sensasi sesak nafas, dan tenggorokan terasa seperti tercekik. Perasaan menjadi gelisah atau buruk, dan perasaan yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Ini itu termasuk gangguan kecemasan yang ditandai dengan obsesi atau perilaku berulang, kompulsi. Nah, perilaku berulang ini teman-teman seperti mencuci tangan, menghitung, memeriksa, atau membersihkan yang sering dilakukan dengan harapan dapat mencegah hal buruk terjadi. Yang ketiga adalah
PTSD atau Post Traumatic Disorder. Gangguan kecemasan ini dapat berkembang setelah mengalami peristiwa atau cobaan yang mengerikan ya teman-teman, dimana dapat terjadi cedera fisik yang parah, kemudian terjadi sampai mengancam nyawa. Jadi contohnya seseorang yang pernah kehilangan orang yang sangat disayangi gitu ya, misalnya orang tua. Jadi kedekatan kita dengan orang tua itu kan betul-betul dekat banget, betul-betul lekat sekali. Kemudian tiba-tiba kita tuh dengar kabar orang tua kita sudah meninggal, sementara kita misalnya lagi di luar kota. Kemudian kehilangan anggota keluarga lainnya, lalu kehilangan tempat tinggal karena bencana alam, kecelakaan yang hebat, kehilangan hewan peliharaan, kehilangan keperawanan yaitu menyangkut harga diri, misalnya korban pemerkosaan. Kemudian keluarga broken home, mendapatkan perilaku atau perlakuan kasar dari salah satu orang tua atau sampai dibuang. Kemudian korban bully. Nah, gangguan mental illness lainnya yaitu gangguan mood. Kondisi ini merupakan gangguan emosi yang membuat suasana hati penderita itu berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat, yaitu mulai dari suasana hati gembira, kemudian menjadi marah, lalu menjadi murung. Nah teman-teman, gangguan mood itu terbagi dalam dua jenis, yaitu depresi mayor dan bipolar personality disorder. Depresi mayor yaitu gangguan mental yang ditandai dengan setidaknya 2 minggu mood kita tuh rendah gitu ya. Kemudian hadir di sebagian besar situasi. Hal ini sering disertai dengan rendah diri terus-menerus, kemudian kehilangan minat dalam kegiatan normal yang menyenangkan, dan semangat yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu bipolar personality disorder. Nah, ini adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar ini dapat merasakan gejala mania atau sangat senang dan depresif atau sangat terpuruk. Kemudian teman-teman, gangguan mental illness lainnya yaitu schizoid personality disorder. Jadi gangguan ini tuh timbul karena tekanan batin dari lingkungan sekitar atau orang tua. Jadi kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua. Kemudian mendapat perlabelan buruk dari orang tua. Misalnya sejak kecil itu sering dibanding-bandingkan dengan kakak atau adik. Kemudian selalu di label dengan kata-kata yang negatif gitu ya, seperti bodoh, tolol, atau kata-kata negatif lainnya. Ditambah lagi kedua orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan adik kakak dari anak tersebut juga suka membuli anak tersebut gitu. Kemudian di sekolah juga dia mendapat perilaku bully, sehingga individu merasa diasingkan, kurang perhatian, dan kurang kasih sayang. Akhirnya pada usia remaja, individu tersebut lebih suka mengurung diri di kamar, kemudian sering merasa dirinya tidak baik, sering merasa dirinya itu remeh, lemah, dan sangat-sangat tidak percaya diri. Hal-hal tersebut di atas juga salah satu penyebab para remaja mengalami stres atau depresi. Kemudian banyak yang memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sering meminum alkohol atau minum minuman keras. Jadi teman-teman, jika kamu atau teman dan orang-orang terdekat yang kamu tahu sering mengalami hal-hal di bawah ini, maka bisa jadi kamu atau orang terdekat kamu itu memiliki mental illness. Ciri-cirinya yang pertama, sering merasa sedih dan tidak punya harapan. Jadi seperti mengucilkan diri selama lebih dari 2 minggu. Nah ini hati-hati teman-teman, kalau ini sebenarnya mental kamu sedang terganggu. Nah yang kedua, munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, jika kamu memiliki keinginan atau niatan untuk bunuh diri, bisa jadi kamu juga mengalami gangguan terhadap mental. Yang ketiga, tidak bisa mengendalikan diri sendiri.
suka marah-marah dan teriak-teriak histeris hanya karena hal kecil, dan sering melakukan tindakan yang beresiko. Yang keempat, sering takut akan sesuatu tanpa alasan. Sering muncul atau rasa takut yang tidak beralasan, bahkan merasakan sesak nafas. Ini bisa jadi karena mentalmu itu sedang tidak stabil. Yang kelima, perubahan pola makan yang sangat drastis, berhenti makan dan suka memuntahkan makanan. Kemudian yang keenam, mood swing, suasana hati yang bisa berubah kapan saja, bisa sangat bahagia, sedih, mudah tersinggung, dan marah-marah tanpa alasan. Ciri-ciri yang ketujuh, sering memikirkan sesuatu hal dengan berlebihan atau overthinking. Kemudian yang kedelapan, suka menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri seperti membentur-benturkan kepala kepada tembok, juga salah satu gejala mental illness. Nah teman-teman, cara diri kita terhindar dari mental illness itu yang pertama, dekatkan diri kita tuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan rajin beribadah, rajin mengaji, mendengarkan kajian-kajian Islam atau sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian yang kedua, aktif atau selalu berpikir positif dengan membaca buku yang bermanfaat dan menghibur. Kemudian yang ketiga, mendengarkan musik relaksasi, menonton komedi atau juga menonton kartun. Yang keempat, rajin berolahraga ringan. Misalnya kayak pagi-pagi gitu ya, kita bisa jalan pagi bersama orang tua. Kemudian kita bisa jalan pagi dengan adik atau kakak atau juga teman, atau sendiri pun juga tidak apa-apa. Yang penting tujuan kita itu selain badan kita sehat, psikis kita juga sehat gitu. Kemudian mengikuti organisasi atau seminar-seminar. Jadi buat kalian adik-adik yang masih kategori pelajar ataupun mahasiswa, itu bisa banget ikut organisasi atau seminar-seminar. Jadi mengisi waktu luang yang sangat bermanfaat. Kemudian salurkan hobi kalian gitu ya, bisa melalui sosial media, misalnya bakat kalian tuh apa, misalnya masak gitu, atau make up, ataupun prakarya lainnya. Nah itu kalian bisa kemas, kalian bisa bikin, kemudian kalian upload ke sosial media, mau lewat Instagram, lewat YouTube. Nah kalian salurkan di situ, kalian bisa kembangkan potensi kalian dan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Kemudian makan makanan yang sehat, istirahat dan tidur yang cukup. Jangan begadang ya. Teman-teman, mental illness itu tidak mengenal diskriminasi. Artinya, siapa saja bisa mengalaminya tanpa melihat usia, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, suku, ras dan agama, maupun orientasi seksual. Jadi, buat teman-teman, berkonsultasilah kepada psikolog agar kalian mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe di channel ini, kemudian kalian share ke sosial media lainnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.